Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Apakah makhluk-makhluk yang berkaki dua, berkaki empat, berkaki banyak, maupun yang tidak berkaki, yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir secara spontan, semoga semuanya mendapatkan kebaikan, merasakan kebahagiaan. Kini waktunya mendengarkan ajaran dengan hormat. Sang Buddha mengajarkan, oh para makhluk, berbahagialah, bersahabatlah, perlakukanlah, lindungilah umat manusia dengan cinta kasih. Sebagaimana mereka melakukan penghormatan, memberikan sesajian, mengaturkan sesembahan kepadamu siang ataupun malam. Bumi langit ini sama seperti ayah ibu, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping, dan sekeliling, serta berpesan, pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam, gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi, jangan menipu, jangan menghina siapa saja, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka, karena itu semua hanya menjadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, kalau engkau orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau orang kaya, jadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau penguasa, jadilah tidak merusak negara. Jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Pesannya lagi, orang bodoh kalah dengan orang pintar, orang pintar kalah dengan orang licik, orang licik kalah dengan orang jahat, yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu buah dari kebajikan gemar berdana, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya, semoga tanaman tumbuh dengan subur dan berbuah lebat, semoga pemerintah berlaku lurus, semoga dunia maju dengan pesat dan damai. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga para calon tetap tidak hanya menjadi tetap calon. Semoga para korban segera mendapat pertolongan.
Semoga aneka bencana yang melanda bangsa dan negeri ini, juga bangsa-bangsa di dunia lainnya, segera berakhir selesai. Semoga semuanya, semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bhikkhu Sangha yang mulia, Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma sekalian yang berbahagia. Hari ini adalah hari Uposatha bulan Wesak. Yang mana pada Uposatha bulan Wesak 2567 tahun yang lalu, Pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Apa yang sempurna? Sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduknya, sempurna kematiannya. Apakah ada mati yang nggak sempurna? Bante, ada. Namanya mati separuh atau setruk, atau mati seperempat, telinga saja yang mati, atau matanya saja yang mati. Tapi pada masanya, juga tepat pada purnama Waisak, Sang Buddha wafat. Wafat dengan tenang, tidak disiksa, tidak terpaksa harus mati sebelum waktunya. Juga tidak dikejar-kejar lawan, ditangkap dan dibunuh musuh. Juga tidak mati hilang secara misteri. Tetapi Sang Buddha meninggal dengan tenang. Pada kapan itu? Pada usia 80 tahun. Sebelumnya itu, selama 45 tahun mengajar Dharma, menjadi guru para dewa dan manusia. Menjadi pembimbing semua makhluk yang tiada taranya. Menjadi pengayom, pengayem, peneduh, menjadi teladan, menjadi contoh. Dan yang mencontoh juga akan mendapatkan kebaikannya yang sama. Wong contohnya sempurna kok. Maka kalau ada murid-murid, pengikut-pengikut yang mencontoh itu masih belum sempurna, berarti mencontohnya juga tidak sempurna. Kalau dia mencontohnya sempurna, dia juga akan sempurna seperti contohnya. Apa ada, Bante? Ada. Di antara para murid, para biku, para arahat yang meninggal dengan tenang seperti Sang Buddha banyak. Sang Buddha sebelum wafat 3 bulan sebelumnya telah memberitahukan apa murid-muridnya. Ada yang bisa? Ada. Bahkan tidak harus biku, tidak harus Buddhis. Di bumi Jawa kita ini, tidak usah jauh-jauh, di Jawa ini, saya menjumpai banyak orang yang bisa tahu kapan hari meninggalnya. Dan meninggalnya juga dengan tenang. Kalau dia seorang perguruan kebatinan, dia lebih dulu mengumpulkan murid-muridnya. Hari apa diajak berkumpul. Dan pada hari yang ditentukan itulah sang guru meninggal dunia.
Kalau dia tidak sebagai perguruan, dia hanya menjadi penghayat kebatinan. Banyak ayah ibu yang meninggal dengan tenang. Anak cucunya dikumpulkan. Nak, nanti datang sini hari Selasa. Kumpul ya. Nggih, Mbah. Kumpul. Dah kumpul begitu dihitung siapa yang belum datang. Dan biasanya hari itu si Mbah Kakung atau Mbah Putri itu biasa sudah dandan rapi, duduk manis, pesen kopi, lalu diminum. Sudah, semua sudah kumpul, anak cucu, kuwi tanculan ju teko dateng, tanculan seng dateng, tanculan tong dateng, labokong dateng, semua di absen. Sudah itu, sudah ya. Sekarang Mbah mau istirahat. Ya saat itu berangkat. Kalau sampean yang ingat Bante Giri Rakito Mahatera meninggal di Buddha Meta, ya begitu. 3 hari sebelumnya pulang ke Bali, berkumpul dengan keluarga, anak cucu mantu dikumpulkan di kebun kopi. Karena Bante Giri orang besar, orang kaya, punya perkebunan kopi sendiri, pulang ke Bali, tidak di wihara. Tapi anak cucu dikumpulkan di kebun kopinya, karena ini menunjukkan sebagai keluarga. Kalau di wihara Sakyamuni, Bante Giri juga mendatangi. Pada waktu itu wihara membuat program membaca Karania Metta Sutta 1000 kali. Dan di antara hari-hari itu Bante Giri datang. Lalu pulang ke Brahma Wihara, kemudian balik ke Jakarta. Sampailah di Buddha Meta. Waktu itu Kapia yang menemani namanya Indro, anak laki-laki. Jam 5 sore Bante Giri mandi seperti biasa, lalu pesen sama Indro, Indro, Bante mau istirahat panjang karena baru pulang dari Bali. Nanti tidak usah dibangunin ya. Ya Bante. Dan ternyata dari istirahat itulah langsung berangkat dengan tenang. Muridnya ada. Jadi kalau ada muridnya atau siapa saja yang mati kecil-kecil, itu pasti belum sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena Buddha itu ilmu bukan orang, sekali lagi dan saya sering mengucapkan di banyak kesempatan, bahwa Buddha itu bukan orang, Buddha itu ilmu. Maka siapa saja yang menjalankan ilmunya, mempraktekkannya, pasti akan merasakan manfaatnya. Bukan monopol seorang Siddhartha Buddha Gotama sendiri. Sambian-sambian bisa. Wong Buddha itu ilmu. Ilmu yang diajarkan oleh Sang Buddha itulah ilmu pengetahuan tentang kesehatan, tentang ilmu pengetahuan. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka Sang Buddha itu manusia yang cerdas, kerja keras, totalitas, ikhlas dan waras. Oleh karena seorang ilmuwan, maka Sang Buddha sebagai seorang guru para dewa dan manusia tidak meminta apa yang tidak memberi apa yang diminta, tetapi menjawab apa yang ditanya. Sang Buddha menyediakan 10 jawaban untuk 1 pertanyaan. Ada guru begitu? Ada, ya Sang Buddha. Jadi kalau ada 1 pertanyaan, Sang Buddha menyediakan 10 jawaban. Mau tanya tentang apa?
tentang kekayaan, tentang kemewahan duniawi, sudah. Oh, dia seorang raja. Saudara tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya seorang raja di dalam kerajaan. Karena kita belum pernah jadi raja, bukan keluarga raja. Tapi dia itu raja. Sementara banyak orang pengen jadi raja. Dia sudah. Mau tanya apa? Tanya tentang pengalaman suami istri. Wong Siddhartha juga menikah dengan Yasodhara. Umur 16 tahun menikah. Dan punya anak yang pertama umur 29. Sehingga dari 16 sampai 29 itu berapa tahun? Dia mengikuti program KB. Bayangkan pasangan-pasangan yang lain menikah saat begitu anaknya berudul. Ada istilah pendak gote nyete, pendak uwi gede, pendak tales netes. Salah pakai sandalnya jadi anak. Loh, Siddhartha bisa menahan diri selama dari umur 16 tahun sampai 29 tahun sebagai pasangan suami istri. Ngempet tahan untuk tidak keburu punya anak. Kurang apa? Belum ada program KB, dia sudah. Itu urusan keluarga. Sudah itu kemudian keluarga ditinggalkan, istana ditinggalkan, dan akhirnya masuk pertapaan. Bertapa di hutan Uruwela Senanigama selama 6 tahun. Segala bentuk pertapaan dilewati. Sampean mungkin pernah mendengar namanya puasa Senin, Kemis, Brakah, Mutih, Ngerowot, apalagi ngebleng. Tapi yang jarang didengar adalah puasa undur-undur. Siddhartha puasa mundur. Artinya apa? Kalau dalam tradisi kebatinan di Jawanologi ini, puasa mundur itu biasanya 7 hari berturut-turut. Makan nasi putih saja, kemudian nasinya dikepel-kepel. Hari pertama 7 kepel, hari kedua 6 kepel, hari ketiga 5 kepel. Itu yang namanya mundur. Sampai tinggal 1 kepel. Dan saya sudah menjalani itu karena saya meniru. Nah, jangan ribut urusan makan. Wong Siddhartha itu sampai pingsan tuh karena tirakat, anak puasa. Ada biku sama nera pendetone yang tahu tirakat sampai pingsan begitu? Ini belum jadi murid tenanan. Nah, saudara sekalian, pertapa Siddhartha juga puasa undur-undur itu. Dari berapa suap tinggal 1 suap. Tinggal 1 suap dikurangi 1 butir nasi setiap hari. Tinggal 1 butir nasi. Tinggal 1 butir nasi, bertekad lagi. Kalau tidak, saya tidak akan makan. Kalau tidak ada makanan dan minuman yang jatuh di pangkuan saya. Itu yang membuat pertapa Siddhartha pingsan. Jadi mau tanya tentang apa? Dan dari situlah kemudian Siddhartha mencapai penerangan sempurna pada saat duduk di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya sekarang ini. Pohon Bodhinya tempatnya yaitu kalau pernah ke sana. Dan mencapai penerangan sempurna ini bukan sesaat, tapi 1 malam. Sang Buddha, belum itu Sang Buddha, pertapa Siddhartha adalah memasuki meditasi malam. 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga. 4 jam pertama namanya mencapai Pubeni Wasanusati, mampu mengingat kehidupan sendiri yang berkali-kali, bahkan ribuan kali. Setelah dirinya sendiri diperiksa bagaimana orang lain, baru memasuki fase kedua, jaga kedua, 4
jam kedua. Namanya Cutuk Patatanyana. Ternyata orang lain pun sama. Setelah diri sendiri dan orang lain sama, lalu bagaimana jalan keluarnya? Kalau ada masalah, kalau ada kesulitan. Dan semua itu sudah ditemukan, disimpulkan. Yang sekarang saudara kenal namanya Patijassamupada. Barulah Pertapasiddhata mengumumkan, saya telah mencapai. Itu pada purnama bulan Wesak di pagi hari. Dan begitu pentingnya ini, maka Sang Buddha berpikir, sebelum saya bicarakan kepada orang lain, saya harus mencari orang yang sudah sama dengan maksudnya saya, supaya tidak mengalami penyimpangan. Lalu mencari ibunya sudah tidak ada, bapaknya sudah tidak ada, guru-gurunya sudah tidak ada. Akhirnya ingat kepada 5 teman bertapanya. Lalu dicari. Dari Buddhagaya sampai di Varanasi itu 325 kilo. Ditempuh dengan jalan kaki selama 3 bulan. Ada muridnya yang pernah jalan kaki? Dari sini ke rumah? Tidak ada. Jadi kalau hari ini ada Bante Tudong, itu memang mengikuti cara Sang Buddha. Saya biasa jalan kaki. Kemarin saya di Sulawesi jalan kaki 14 jam. Coba. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, karena itulah Sang Buddha dinyatakan manusia yang indah pada awalnya, indah pertengahannya, indah pada akhirnya. Indah pada awalnya lahir di taman. Begitu kita dengar taman, pikiran kita sudah terbayang indahnya taman kayak apa. Memang bukan di rumah sakit bersalin, atau di puskesmas, atau di rumah bidan, bukan di rumah dukun bayi, tapi di taman. Apa ndak indah itu? Lalu indah pertengahannya. Sebagai manusia yang tidak catat sosial, tidak catat moral. Dan indah pada akhirnya tidak catat spiritual. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, Wesak menjadi ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenang kembali, meresapi kembali, seolah-olah kita berada pada saat itu, pada nanti yang disebut detik-detik Wesak. Jadi bukan MM-nya yang ditunggu-tunggu. Apa toh MM itu? Makan minum, mubat mabit. Tapi ini penghayatannya itu. Dan saya menghayati dari Wesak ke Wesak. Hari ini saya baru datang dari Borobudur tadi pagi dengan kereta. Jam 5 saya sampai di Jatinegara. Saya besok diajak Wesakan. Hari ini juga ada karnaval dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi saya di sini. Besok kita bicara Wesak di gedung kementerian. Sudah itu saya terus ke Jawa. Lagi Wesak di Jepara dan Jawa Tengah sampai tanggal 15. Tiap hari non-stop. Ada pagi, ada sore. Sudah dibuatkan jadwal Wesak di Jawa Tengah. Pokoknya kalau musim Wesak begini, mereka puas, tapi saya yang lemas. Tapi ini belum seberapa kalau dibanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sang Buddha. Karena itulah Sang Buddha pernah memberikan pesan, oh para murid, ini ada segenggam daun, tapi ada daun-daun satu hutan ini. Dengan segenggam daun ini sudah menjadi kunci dari seluruh ajaran yang saya cari dan saya temukan. Karena itulah meskipun kita sudah merasa hebat sehebat-hebatnya, masih belum seberapa jika dibanding dengan guru kita. Dan kita adalah sebagai mengikuti petunjuknya,
meniru perilakunya, mendengarkan nasihatnya. Maka kalau ada umat Buddha yang kadang-kadang jadi masalah, atau pengurus yang malah jadi urusan, itu bukan pengikut tapi pemeluk. Apa bedanya pengikut dengan pemeluk? Pengikut itu memang mengikuti jejak Sang Buddha. Tapi kalau pemeluk hanya meluk-meluk saja. Itu pun kalau ingat. Kalau ndak ingat, ndak meluk. Makanya orang tua-tua sering berkata, kamu ndak ada artinya meluk-meluk kaki Buddha. Cim-cim, oma-oma. Begitu dulu bahasanya. Karena peluk-peluk itu ya kalau ingat kalau perlu. Contohnya seperti bantal peluk. Dipeluk-peluk kalau ingat. Nanti mau daftar apa, wah ngaku ngisi. Karena itulah pemeluk beda dengan pengikut. Pak Ibu saudara sekalian, ini Wesak, detik ini, saat ini adalah momentum yang sama. Maksudnya sama artinya dengan Purnama Wesak 2567 tahun yang lalu. Di saat yang sama dunia hening untuk merasakan getaran pencapaian pengumuman pernyataan dari Pertapa Siddhartha telah mencapai Buddha. Maka bumi bergetar dan Dewa Brahma turun menjumpai, menemukan di mana sumber getarnya dunia itu berada. Dan itulah yang membuat Dewa Brahma ketemu, ini toh orangnya. Sebagai rasa kagum, rasa hormat, rasa memuji, rasa pernyataan, rasa mengajak kepada yang lain, maka Dewa Brahma mengungkapkan isi hatinya itu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa, Sang Pemimpin yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduknya, sempurna kematiannya. Karena itulah Bante, Dewa Brahma menyatakan dengan panganjali memohon kepada Sang Buddha, babarkan dharma, yo damang adi kalianang, maci kalianang, pariusana kalianang, yang indah pada awalnya, indah pertengahannya, indah pada akhirnya. Masih ada kok di dunia itu orang-orang yang hanya sedikit kekotoran batinnya, sehingga ketika mendengar itu maklik langsung mudeng. Tapi memang ada yang diteramai panjang lebar kali tinggi, ya nggak mudeng-mudeng. Apalagi yang bikin ceramah juga bikin puyeng gitu kan. Mari kita bersiap diri memasuki saat-saat Purnama Wesak. Kenapa dikatakan saat? Karena Purnama Wesak itu artinya pada saat posisi bulan pada bulat sempurna. Itu makanya namanya Purnama Siddhi. Terima kasih. Saya ucapkan selamat Trisuci Waisaka Puja 2567-2023. Semoga berkah Triratna selalu melimpah, membawa kebahagiaan dan kemuliaan dunia yang baru. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.